Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nurudin, NBI 05 dari kelompok 11 yang beranggotakan Gilang Romi Lesmana NBI 008 dan Irfan Bagus Setia Pambudi NBI 0565. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan sebagai AL. Untuk permasalahannya kelompok kami itu mengangkat dari penyakit jantung, di mana penyakit jantung itu terdapat masalah untuk klasifikasi biner. Untuk data yang kami ambil itu dari data UC Machine Learning Repository. Lalu untuk identifikasi permasalahan itu bagaimana mengembangkan model deep network yang efektif untuk mendeteksi penyakit jantung. Untuk asumsi kebutuhan dan limitasi itu penelitian ini mengadopsi desain penelitian kuantitatif untuk memprediksi penyakit jantung. Subjek penelitiannya adalah dataset klasifikasi penyakit jantung pada Meckel yang diambil dari UC repository tadi untuk datanya. Nah, untuk data yang ada di UC itu terdapat variabel yang pertama itu variabel usia. Untuk nilai variabelnya numerik, lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu untuk nilai variabelnya biner 1 dan 0. Untuk yang 1 itu untuk laki-laki, 0 untuk perempuan. Lalu ada tipe nyeri dada. Nah, tipe nyeri dada itu range dari 0 sampai 3. Nah, untuk 0 itu tipikal angina, 1 atipikal angina, 2 non-aminal pain, 3 asimptomatik. Lalu terdapat variabel tekanan darah. Nah, tekanan darah ini nilainya juga variabel numerik. Lalu kolesterol serum numerik juga, gula darah puasa bernilai biner yaitu 0 dan 1. Untuk 1 bro 0 pulse. Lalu hasil elektrokardiografi terdapat nilai variabel 0 sama 1, 0 normal, 1 ST min T wave abnormality atau possible or different left ventricular hypertrophy. Lalu terdapat variabel denyut jantung maksimum tercepat yang bernilai numerik. Lalu angina yang diinduksi oleh latihan bernilai biner, untuk 1 ya, untuk 0 tidak. Lalu depresi akibat olahraga relatif terhadap istirahat bertipe numerik. Lalu ada kemiringan segmen pada puncak latihan yang berrange 0 sampai 2. Untuk 0 itu upsloping, 1 flat, dan 2 downsloping. Untuk jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai oleh fluoroskopi itu bertipe numerik dari 0 sampai 3. Untuk hasil stres helium untuk tipe datanya itu 3, 6, 7. Untuk 3 itu normal, 6 peak defect, 7 reversible defect. Lalu untuk variabel target atau memiliki penyakit jantung atau tidak itu bernilai biner. Untuk 1 ya atau terdapat penyakit, untuk 0 tidak. Lalu untuk tujuan proyek ini tuh untuk mengembangkan model deep learning yang efektif dalam mendeteksi penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien. Nah, untuk rumus
bisnis cerita atau outcome itu yang pertama ada akurasi model. Akurasi model terdapat dua, target sama metode pengukuran. Nah, untuk targetnya itu mencapai akurasi prediksi penyakit jantung minimal 85%. Nah, untuk metode pengukurannya, kami menggunakan data pengujian yang telah dibagi sebelumnya untuk menghitung akurasi model. Lalu terdapat precision. Nah, di precision juga terdapat dua, yaitu target sama metode pengukuran. Nah, untuk targetnya mencapai precision minimal 0,85 dan untuk metode pengukurannya menghitung precision pada data penguji. Nah, ini untuk rumus menghitung precisionnya. Lalu ada recall. Di recall juga terdapat dua metode, yaitu target sama metode pengukuran. Nah, untuk target dari recall itu mencapai recall minimal 0,85 dan untuk metode pengukurannya itu menghitung recall pada data penguji. Lalu terdapat FI score, advance score. Nah, advance score ini untuk targetnya mencapai advance score minimal 0,85 juga. Lalu untuk metode pengukuran menggunakan data penguji untuk mengetahui advance score. Nah, waktu pelatihan model terdapat tiga. Yang pertama itu target, metode pengukuran sama rumus. Nah, untuk waktu pengukuran model itu tidak lebih dari 2 jam. Untuk metode pengukuran menggunakan log waktu pelatihan dari awal hingga akhir pelatihan model. Untuk rumus tidak ada rumus khusus, cukup memantau waktu dari awal hingga akhir pelatihan. Lalu ada penggunaan sumber daya, juga terdapat tiga. Yang pertama target sama metode pengukuran sama rumus. Yang terakhir tingkat kepuasan pengguna. Nah, untuk tingkat kepuasan pengguna itu tingkat kepuasan pengguna atau dokter atau tenaga medis terhadap alat bantu deteksi penyakit jantung minimal 90%. Nah, untuk metode pengukuran melakukan survei kepada pengguna setelah mereka menggunakan alat bantu tersebut dalam praktek sehari-hari. Untuk rumusnya itu tidak ada rumus khusus. Lalu data understanding. Yang pertama itu data collection. Nah, untuk data asli berasal dari repo UCDATI. Nah, untuk data base aslinya itu berisi 76 atribut, tetapi di sini kami hanya menggunakan 14 atribut yang akan dibuat atribut juga disebut fitur. Nah, untuk atributnya itu terdapat deskripsinya itu pertama ada seks atau gender. Untuk frekuensinya itu laki-laki 160%, perempuan 140%. Lalu untuk frekuensi penyakit jantung dengan jenis kelamin, wanita tidak sakit 20%, pria tidak sakit 100%, wanita tidak sakit 68%, dan pria sakit 85%. Nah, untuk data collection ini kita akan tampilkan di tabel bawah. Nah, frekuensi jenis kelamin itu terdapat wanita yang warna oranye yaitu 140 dan pria berwarna biru itu 160. Selanjutnya untuk static description. Static description itu melihat ringkasan static deskripsi dari dataset yang berisi data tentang pasien yang digunakan untuk prediksi penyakit jantung. Yang pertama itu ada usia. Nah, untuk usia itu rata-ratanya 54
tahun, lalu standar deviasi itu 9 tahun, untuk minimum 29 tahun, dan untuk maksimal atau maksimum itu 77 tahun. Lalu untuk jenis kelamin itu uh, terdapat biner, yaitu 0 dan 1. Nah, 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Seperti yang ada di tabel atau grafik frekuensi jenis kelamin ini. Untuk 0 menggambarkan wanita atau yang berwarna merah, dan untuk 1 pria yang berwarna biru. Selanjutnya terdapat tekanan darah sama tipe nyeri dada, terus kolesterol serum, gula darah puasa, hasil elektrokardiografi istirahat, denyut jantung maksimum yang dicapai, angina yang diinduksi oleh latihan, dan depresi ST yang diinduksi oleh latihan relatif terhadap istirahat, kemiringan segmen latihan puncak, jumlah pembuluh utama yang diwarnai oleh fluktuopi, status thalassemia, status penyakit jantung. Nah, jadi kami itu menggunakan 14 variabel. Nah, untuk hasil deskripsinya itu seperti ini. Untuk semua variabelnya kita tampilkan semua. Lalu hasil dari deskrip itu kita tampilkan ke tabel, jadi seperti ini. Dan terdapat kuesioner. Lalu data visualisasinya itu yang tadi, yang 0 itu 140% dan 1 pria itu 160%. 0 maksudnya itu untuk wanita. Lalu frekuensi penyakit jantung dengan jenis kelamin. Yang pertama itu wanita 20%, pria tidak sakit, pria itu 100 lebih persen, 100 plus persen. Lalu yang kedua untuk wanita sakit itu 65%, dan untuk pria sakit itu 85%. Lalu ini untuk grafik frekuensi penyakit jantung nyeri dada. Jenis nyeri dada. Yang pertama itu untuk grafik biru itu tidak sakit, dan untuk grafik sakit itu berwarna merah atau oranye. Nah, untuk klasifikasi contoh, untuk klasifikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk klasifikasinya, untuk berdasarkan parameter 1, data dibagi ke dalam data training 10% dan data testing 30%. Untuk model KNN dengan parameter jumlah neuron pada hidden layer itu sebanyak 64 dan training sebanyak 20 epoch, dan batch size-nya itu 16. Untuk grafik akurasinya itu pada awal pelatihan atau epoch 0, akurasi pelatihan dan validasi berada di sekitar 0,6 atau 60%. Ini menunjukkan bahwa model awal memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik. Seiring bertambahnya epoch, akurasi pelatihan terus meningkat mencapai sekitar 0,9 atau 90%. Pada epoch 17, hal ini menunjukkan bahwa model mampu belajar dengan baik dari data pelatihan. Sementara itu,
Akurasi untuk validasi juga meningkat, meskipun tidak semulus akurasi pelatihan. Akurasi validasi mencapai sekitar 0,85 atau 85% pada epoch 17. Ini menandakan bahwa model dapat menggeneralisasi dengan cukup baik ke data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi perbedaan antara akurasi pelatihan dan kualitas menunjukkan adanya sedikit overfitting di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar menandakan bahwa model masih dapat mengeneralisasi dengan baik. Untuk grafik akurasi validasi yang loss itu pada awal pelatihan epoch 0 kehilangan pelatihan dan validasi berada di sekitar 0,6. Ini berarti model awal masih memiliki kesalahan yang cukup tinggi. Seiring bertambahnya epoch, kehilangan pelatihan menurun secara drastis mencapai sekitar 0,1 pada epoch 17. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu meminimalkan kesalahan pada data pelatihan. Sementara itu, kehilangan validasi juga menurun meskipun tidak sebesar penurunan kehilangan pelatihan. Kehilangan validasi mencapai sekitar 0,2 pada epoch 17. Ini berarti model dapat mengurangi kesalahan pada data validasi dengan cukup baik. Untuk perbedaan antara kehilangan pelatihan dan validasi menunjukkan adanya sedikit overfitting di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan, namun perbedaannya tidak terlalu besar, menandakan bahwa model masih dapat mengeneralisasi dengan baik. Untuk hasil regresi yaitu prediksi versus nilai sebenarnya atau regresi linear. Pada nilai sebenarnya antara 100 dan 120 dapat dilihat bahwa titik biru atau nilai prediksi tersebar cukup dekat dengan garis prediksi ideal atau garis hitam. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang nilai sebenarnya tersebut model regresi linear mampu memprediksi dengan cukup akurat. Namun, ketika nilai sebenarnya mencapai angka di atas 180, terlihat bahwa titik biru nilai prediksi mulai menyimpang lebih jauh dari garis prediksi ideal. Ini mengindikasikan bahwa pada nilai sebenarnya yang lebih tinggi. Pada nilai sebenarnya yang mendekati 200 dapat dilihat bahwa titik biru atau nilai prediksi mulai menunjukkan penyimpangan yang cukup besar dari garis prediksi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa model nilai sebenarnya yang semakin tinggi, model regresi linear menjadi kurang akurat dalam melakukan prediksi. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai-nilai sebenarnya, semakin besar penyimpangan antara nilai prediksi dan garis prediksi ideal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Asosiasi analisis pertama load modulnya terlebih dahulu, lalu load dataset. Setelah itu pisahkan atributnya. Ini kita menggunakan 3 yaitu talak, olpik, dan goles. Lalu lakukan analisis. Setelah itu lakukan a priori untuk mencari item set yang sering muncul. Selanjutnya membangun aturan asosiasi. Dan selanjutnya menampilkan diagram yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk diagramnya seperti ini. Untuk clustering, pertama load datanya terlebih dahulu, lalu menentukan atributnya. Ini ada 6 atribut, yaitu ada X, Talax, Olpik, Col, CP, dan SBS.
Lalu kategorikan variabel kontinunya berdasarkan threshold yang ditentukan. Talas lebih besar dari 150, Olpik lebih besar dari 1, kolesterol lebih besar dari 200. Lalu spelling datanya lakukan standarisasi pada data yang di atas. Lalu menerapkan PCI untuk mengurangi dimensi data menjadi dua komponen utama, yaitu PCI 1 dan PCI 2. Lalu melakukan elbow method untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menghitung sum of current distance atau SSI untuk berbagai nilai K. Lalu ditampilkan dalam bentuk grafik, di mana grafik tersebut menjelaskan tentang kualitas pengelompokan data dari clustering di atas. Untuk anomali deteksinya, pertama load datanya terlebih dahulu, lalu menentukan atribut yang akan dianalisis untuk deteksi anomali. Di kode ini masih sama, menggunakan X, Talang, Olpik, Sol, CV, sama XGS. Lalu lakukan standarisasi untuk standar data di atas atau data sebelumnya. Lalu menginisialisasikan objek, memastikan kontaminasi 5%, lalu melatih model, mengukur skor anomali untuk setiap data, menggunakan metode decision function, dan menambahkan skor ke kolom baru atau ke anomali skor. Lalu melakukan prediksi pada setiap data dan menyaring data tersebut untuk memilih hanya bisnis di mana kolom anomali bernilai -1, yaitu pasien dengan anomali, dan menyimpan hasilnya di anomali. Dan seperti ini hasil dari metode anomali detection. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengertian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.